Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Imanisma, SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar di Universitas Indonesia PTN. Kami dari kelompok 1 kelas D ingin menyampaikan materi mengenai latar belakang ilmu kealaman dasar. Sebelum masuk ke materi, langkah baiknya kita perkenalan lebih dahulu. Nama aku Melia Zara Amelia dengan NPM 2024 145000251. Dan rekan saya Monica Mahrani dengan NPM 2024 1450 0252. Ilmu kealaman dasar. Latar belakang ilmu kealaman dasar. Ilmu kealaman dasar dikembangkan karena sejak awal manusia dan alam diciptakan untuk hidup berdampingan. Dengan panca inderanya, manusia dapat merasakan hembusan angin, hangatnya matahari, dan gemericik air yang menjadi awal dari pemahaman terhadap alam. Ilmu kealaman dasar membantu manusia berpikir lebih ilmiah dalam menghadapi fenomena alam, seperti bencana, pencemaran lingkungan, dan perubahan iklim. Selain itu, penerapan ilmu kealaman dasar telah membawa banyak manfaat dalam kehidupan manusia, mulai dari bidang kesehatan, teknologi, hingga lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik agar ilmu ini dapat dimanfaatkan secara bijak dan bertanggung jawab. Pengertian IKD. IKD atau ilmu kealaman dasar adalah pengetahuan dasar manusia dalam mempelajari alam semesta secara universal. Ilmu alamiah dasar dapat juga dikatakan sebagai konsep awal terbentuknya ilmu pengetahuan alam dan semua turunannya, seperti biologi, fisika, dan kimia. IAD merupakan disiplin ilmu yang bersifat relatif dan dapat berubah sesuai kemajuan peradaban manusia. Pada hakikatnya, ilmu alamiah dasar bukanlah suatu ilmu yang berdiri sendiri, melainkan kumpulan pengetahuan tentang konsep-konsep dasar dalam bidang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Pentingnya ilmu kealaman dasar. Yang pertama, mengajarkan manusia untuk menciptakan teknologi yang menunjang kehidupannya, mempermudah aktivitasnya, sehingga menghasilkan kenyamanan terhadap lingkungan. Ilmu kealaman dasar merupakan bidang ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dasar alam seperti fisika, kimia, dan biologi, yang kemudian diterapkan dalam pengembangan teknologi untuk menunjang kehidupan manusia. Dengan memahami hukum-hukum alam, manusia dapat menciptakan berbagai inovasi yang mempermudah aktivitas sehari-hari, seperti teknologi transportasi, komunikasi, kesehatan, dan energi. Contoh teknologi ramah lingkungan dalam bidang energi antara lain teknologi biofuel, biogas, sel surya, dan pembangkit listrik tenaga air, tenaga pasang surut air laut, tenaga angin, geothermal, hydrogen power, dan fuel cell. Contoh teknologi ramah lingkungan dalam bidang lingkungan adalah biopori, fitoremediasi, teknologi toilet pengompos, dan teknologi pemurnian air. Contoh teknologi ramah lingkungan dalam bidang transportasi, misalnya kendaraan hidrogen, bus surya, dan mobil listrik. Contoh teknologi ramah lingkungan di bidang industri adalah biopulping. Yang kedua, membantu manusia memahami alam semesta sehingga dapat peka
dan tanggap terhadap masalah-masalah alam yang ada di sekitarnya. Ilmu kealaman dasar membantu manusia memahami alam semesta dengan mempelajari berbagai fenomena alam, hukum-hukum fisika, proses kimia, serta ekosistem biologi yang mengatur kehidupan. Dengan pemahaman ini, manusia dapat mengenali bagaimana lingkungan kerja, mulai dari siklus udara, perubahan cuaca, hingga pergerakan tektonik yang dapat menyebabkan gempa bumi. Kesadaran terhadap prinsip-prinsip ilmiah ini menjadikan manusia lebih peka terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya, seperti tanda-tanda bencana alam, polusi lingkungan, atau perubahan iklim yang dapat berdampak pada kehidupan. Yang ketiga, mengajari manusia untuk lebih beradab dalam menjalani hubungan sesama manusia dan lingkungan. Ilmu kealaman dasar tidak hanya mengajarkan manusia tentang prinsip-prinsip alam, tetapi juga berperan dalam membentuk sikap yang lebih beradab dalam berhubungan dengan sesama manusia dan lingkungan. Dengan memahami hukum-hukum alam dan keterkaitan antara makhluk hidup serta lingkungannya, manusia dapat lebih menghargai kehidupan dan bertindak dengan penuh tanggung jawab. Misalnya, kesadaran akan keterbatasan sumber daya alam mendorong manusia untuk berbagi dan menggunakan sumber daya secara bijak, sehingga tercipta keseimbangan dalam kehidupan sosial dan lingkungan hidup. Misalnya, tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan, tidak merusak lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan masih banyak lagi. Lalu yang terakhir ada mengajari manusia untuk mengelola berbagai sumber daya alam. Ilmu kealaman dasar mengajarkan manusia cara mengelola berbagai sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar fisika, kimia, dan biologi, manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusaknya, sehingga dapat terus digunakan oleh generasi yang mendatang. Misalnya, melalui pemahaman tentang siklus udara, manusia dapat mengembangkan sistem irigasi yang efisien untuk pertanian. Sumber daya alam harus dilestarikan agar tidak habis atau rusak. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Hewan dan tumbuhan yang digunakan sebagai bahan pangan dapat diperbanyak dengan cara membuat peternakan, perikanan, atau perkebunan. Pelestarian hewan dan tumbuhan yang langka atau hampir punah dapat dilakukan dengan cara konservasi seperti membuat taman nasional, cagar alam, atau suaka marga satwa. Hutan ditebang dengan sistem tebang pilih, kemudian ditanam kembali. Tanah bekas pertambangan juga harus dipulihkan agar dapat dimanfaatkan lagi. Selanjutnya, ruang lingkup IKD. IKD atau ilmu kealaman dasar memiliki ruang lingkup yang luas mencakup prinsip dasar sains yang berkaitan dengan alam serta interaksinya dengan manusia. IKD bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang berbagai fenomena alam, bagaimana proses itu terjadi, serta bagaimana manusia dapat memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup IKD mencakup 4 cabang utama ilmu pengetahuan alam, yaitu fisika, kimia, biologi, dan geologi. Yang pertama, fisika. Fisika adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum dasar yang mengatur alam semesta. Hukum ini membahas bagaimana benda bergerak, bagaimana energi berpindah, serta bagaimana gaya bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah hukum gravitasi yang membuat semua benda tertarik ke bawah. Misalnya, jika kita melempar bola ke atas, bola tidak akan terus melayang di udara, tetapi akan kembali jatuh ke tanah karena gaya gravitasi bumi menariknya ke bawah. Yang kedua, kimia. Kimia adalah ilmu yang mempelajari sifat, struktur, serta perubahan zat dan reaksinya dalam berbagai kondisi. Kimia menjelaskan bagaimana zat berinteraksi satu sama lain, seperti proses pembakaran, perubahan wujud air dari cair menjadi gas, atau reaksi antara asam dan basa yang membentuk garam. Contohnya, saat air direbus panas dari api akan menyebabkan molekul-molekul air bergerak lebih cepat, hingga berubah menjadi uap air yang naik ke udara. Ini disebut proses penguapan atau evaporasi,
yang merupakan salah satu perubahan wujud zat. Yang ketiga, biologi. Biologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup serta proses kehidupan yang berlangsung di dalamnya. Biologi mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari struktur sel, metabolisme tubuh, hingga interaksi makhluk hidup dalam ekosistem. Contohnya, tumbuhan melakukan fotosintesis untuk membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari, air dari tanah, dan karbon dioksida dari udara. Tumbuhan menghasilkan oksigen yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan hewan. Yang terakhir, geologi. Geologi adalah ilmu yang mempelajari struktur bumi serta berbagai proses alam yang terjadi di dalamnya. Geologi membantu kita memahami bagaimana gunung terbentuk, mengapa gempa bumi terjadi, serta bagaimana pergerakan lempeng tektonik mempengaruhi permukaan bumi. Contohnya, gempa bumi terjadi karena pergerakan lempeng tektonik di bawah permukaan bumi. Jika dua lempeng bertabrakan atau bergeser, energi yang terlepas bisa menyebabkan guncangan di permukaan bumi yang kita rasakan sebagai gempa. Akhir-akhir ini cuaca sering gak menentu. Pas jemur pakaian tiba-tiba hujan, nyalain kipas kedinginan, gak nyalain kipas kepanasan. Itu tadi adalah sebagian dampak dari perubahan iklim. Tapi pernah gak sih kalian kepikiran kalau perubahan iklim punya dampak yang lebih besar daripada cuma sekedar nentuin pakai kipas atau enggak? Seperti membuat negara jatuh miskin. Iya, perubahan iklim bisa membuat negara bangkrut. Faktanya dari tahun 1980 sampai 2019, kebanyakan negara maju di Eropa mengalami kerugian mencapai 446 miliar euro yang kalau uangnya ditumpuk kita bisa traveling keluar angkasa sampai 3000 km. Perubahan iklim yang semakin gak terkendali banyak menyebabkan bencana alam seperti banjir, badai, kekeringan, gagal panen, dan bisa jadi negara ngadain impor pangan besar-besaran. Oke, sekarang hitung udah berapa detik kamu nonton video ini. Pas kamu lagi nonton video ini sambil kipas-kipas kepanasan, kamu melewatkan fakta bahwa bongkahan es di dunia mencair sebanyak 13.500 metrik ton per detik. Ini menyebabkan permukaan air laut naik drastis. Jika hal ini dibiarkan terjadi, diperkirakan kota besar seperti Jakarta tenggelam di tahun 2050 dan memaksa negara buat bangun banyak bendungan yang biaya pembangunannya nggak kaleng-kaleng. Satu bendungan aja bisa nyampe 1,24 triliun. Dengan uang segitu kita bisa beli 2.000 rumah berlantai 2. Sebenarnya penyebab perubahan iklim adalah naiknya emisi gas rumah kaca yang bisa diperparah dengan adanya eksploitasi. Negara Nauru yang awalnya makmur dan sejahtera terus sekarang jadi jatuh miskin karena eksploitasi fosfat besar-besaran yang dampaknya bikin kondisi alam Nauru rusak selamanya. Bayangin jika hal itu terjadi di negara kita, pastinya sangat mengerikan. Faktanya beragam kasus eksploitasi terjadi mulai dari eksploitasi emas hingga eksploitasi sumber kehidupan yakni hutan. Kalau dibiarin terus-menerus, ya bisa jadi kita akan bernasib sama seperti Nauru. Hutan bisa menyimpan lebih dari 1 triliun ton karbon yang kalau hutan ditebangi, karbon-karbon itu tadi bisa dilepaskan kembali ke atmosfer dan bikin bumi makin memanas. Yang saking panasnya sampai bikin duit kita menguap. Kalau udah gitu, perubahan iklim semakin gak terkendali dan bencana alam ada di depan mata. Artinya kita akan ngeluarin banyak biaya untuk menekan kerugian akibat bencana alam karena perubahan iklim. Nggak cuma sampai di situ, kalau hutannya gundul, 1,6 miliar orang di dunia yang hidupnya bergantung pada sumber daya hutan akan kehilangan mata pencahariannya. Tapi kalau dipikir-pikir, itu semua nggak akan terjadi kalau kita menjaga hutan. Gak hanya makan bubur yang punya versi, tapi menjaga hutan juga punya versi masing-masing buat setiap orang. Kita bisa bikin regulasi ketat untuk industri nakal yang coba mau eksploitasi hutan berlebihan. Yuk kurangin penggunaan kertas dan gak membuang sampah sembarangan, jaga habitat makhluk hidup di hutan. Kita juga bisa buat karya apapun untuk sama-sama menyuarakan kalau hutan adalah sumber kehidupan.
Dengan kita menjaga hutan, perubahan iklim akan bisa terkendali dan yang paling penting, negara nggak ngeluarin banyak biaya buat kerugian akibat perubahan iklim. Uangnya bisa buat mendukung program pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial untuk kita semua. Dan juga kita nggak akan galau lagi buat nentuin pakai kipas atau enggak.